Lu siap-siap dengar angka yang bikin lu kaget. 14, kuadriliun rupiah atau senilai 14.600 triliun rupiah. 1 miliar gue udah pernah lihat, 10 miliar udah pernah lihat, 1 triliun gue belum pernah, apalagi 14.000. Dan lu nggak salah dengar, Prabowo Presiden kita baru saja meluncurkan Danantara, perusahaan pelat merah yang bakal investasi dalam jumlah yang gila-gilaan. Tapi pertanyaan sekarang, kapan proyek ini mulai? Industri apa aja yang bakal dapat suntikan dana? Dan apakah ini bakal sukses atau malah jadi proyek ambisius yang sulit direalisasikan? Yuk kita bahas satu-satu. Pertanyaan pertama, apa itu Danantara dan kenapa dibentuk? Oke, pertama kita kenalan dulu sama Danantara. Ini bukan perusahaan biasa. Danantara itu adalah Sovereign Wealth Fund atau SWF. Mirip seperti Indonesia Investment Authority, INA, tapi dengan skala yang lebih besar. Nah, singkatnya, pemerintah tuh bikin perusahaan ini buat jadi kendaraan investasi jangka panjang. Jadi bukan cuma investasi di dalam negeri, tapi juga di sektor-sektor strategis secara global. Nah, ini kenapa dibentuk? Karena Indonesia tuh butuh strategi biar bisa bersaing di ekonomi global dan meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri. Ya, sebenarnya Indonesia juga butuh pengelolaan uang yang lebih tepat sih sebenarnya. Tapi industri apa aja yang bakal kena dampaknya? Nah, ini adalah beberapa industri yang bakal dapat investasi besar menurut gua. Kalau lu pikir duit 14,6 kuadriliun cuma buat satu industri, enggak, itu nggak benar. Ini bakal disebar ke berbagai sektor penting. Yang pertama tuh kayak energi sama sumber daya alam. Targetnya itu adalah mempercepat transisi energi hijau, listrik berbasis energi terbarukan, dan hilirisasi sumber daya alam seperti nikel sama tembaga. Yang kedua, infrastruktur dan transportasi. Dari jalan tol, bandara, pelabuhan, hingga sistem transportasi modern yang lebih efisien dan terkoneksi dengan proyek IKN. Mungkin masih dijalankan ya. Yang ketiga, teknologi dan industri digital. Jadi bakal ada pengembangan AI, pusat data, dan investasi di sektor startup teknologi. Bisa jadi ini cara Indonesia buat ngejar ketinggalan di dunia digital sih. Yang keempat, pertahanan sama industri militer. Gak heran kalau ini jadi prioritas. Kalau kita ingat dulu Pak Prabowo adalah Menteri Pertahanan, bisa jadi ada pengembangan industri pertahanan modern dan kerjasama strategis di bidang militer. 5. Manufaktur dan industri otomotif. Investasi di sektor kendaraan listrik EV ini, baterai dan industri otomotif nasional bisa bikin kita tuh bersaing di level global. Tapi pertanyaannya sekarang, kapan proyek ini bakal dimulai? Karena menurut gua proyek sebesar ini nggak bisa langsung jalan dalam semalam. Ada beberapa tahapan yang harus dilewati. Yang pertama nih mungkin tahap 1, konsolidasi dan penyusunan regulasi itu mungkin bisa dimulai dari tahun 2025 sampai 2026. Pemerintah tuh butuh waktu buat nge-set up regulasi, sumber pendanaan, dan strategi awal investasi. Terus tahap kedua, eksekusi proyek prioritas. Ini mungkin jalannya 5 tahun, 2025 sampai 2030. Jadi mungkin mereka akan fokus ke sektor yang paling siap dulu, kayak energi, infrastruktur, sama teknologi. Teknologi nggak tahu ya. Nanti tahap ketiga baru nanti mulai ke masuk ekspansi dan global investment. Itu nyambungnya di 2030 dan seterusnya sih. Jadi ketika proyek lokal sudah berjalan stabil, Danantara bakal mulai investasi di luar negeri buat memperkuat posisi ekonomi Indonesia di dunia pasti. Tapi menurut gua sekali lagi nggak semua proyek bakalan mulus. Pasti ada beberapa tantangan yang bisa bikin proyek ini terhambat. Yang terakhir, pasti segala macam proyek ada resiko dan potensi kegagalan. Bukan proyek gede namanya kalau nggak ada tantangan ya. Ada beberapa hal yang harus diwaspadai. Satu itu masalah birokrasi dan regulasi. Apakah regulasi bisa cepat diterapkan atau malah bakal ribet karena banyak kepentingan politik? Wah, ini yang paling cenderung di Indonesia nih. Resiko korupsi sama transparansi. Duit segede ini kalau dikelola dengan transparan, ya aman sih harusnya. Tapi kalau enggak, bisa jadi skandal baru. Nah, tantangan yang selanjutnya adalah tantangan ekonomi global. Kita tahu kondisi ekonomi dunia sekarang tuh lagi nggak baik-baik saja. Kalau kamu tahu lagi ada resesi atau perang dagang besar, bisa jadi proyek ini juga terdampak ya. Jadi, apakah Danantara ini bakal jadi langkah besar buat Indonesia selanjutnya? Atau justru jadi proyek yang bakal tersendat di tengah jalan? Menurut lo, apakah investasi 14,6 kuadriliun ini bakal sukses dan bikin Indonesia lebih maju? Atau justru ada kemungkinan tantangan yang lebih besar lagi, bikin proyek ini sulit terrealisasi? Coba komen di bawah, kita diskusi bareng. Jangan lupa like, subscribe, dan share biar makin banyak yang aware sama proyek ini.